Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam materi pelajaran IPA. Hari ini pokok pembahasan tentang organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran untuk yang dicapai adalah siswa dapat menjelaskan organ peredaran manusia dan hewan. Siswa dapat menjelaskan memelihara kesehatan organ peredaran darah. Siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah. Dan siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis penyakit organ peredaran darah dan cara pencegahannya. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan seluruh bagian tubuh. Berikut adalah bagian organ peredaran darah pada manusia yang tersusun dengan 3 bagian, yaitu jantung, memiliki beberapa bagian di antaranya aorta, serambi kiri, bilik kiri, katup jantung, bilik kanan, serambi kanan, dan vena. Pembuluh darah memiliki beberapa bagian di antaranya venula, vena, kapiler, arteri, dan arteriol. Darah merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh kita yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Berikut adalah sistem peredaran darah pada hewan. Serangga merupakan kelompok yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Cacing, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia merupakan kelompok hewan yang menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju aorta, dialirkan ke arteri, diteruskan ke kapiler seluruh tubuh, dialirkan ke vena atas dan bawah, dan terakhir menuju serambi kanan. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, dialirkan ke arteri paru-paru, diteruskan ke vena paru-paru, dan terakhir menuju serambi kiri. Kesehatan organ peredaran darah manusia harus kita jaga agar tidak mengalami gangguan. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, di antaranya faktor non-keturunan berupa jantung koroner, penumpukan lemak darah atau kolesterol, hipertensi, naiknya tekanan darah, hipotensi, turunnya tekanan darah, kanker darah, banyaknya sel darah putih daripada sel darah merah, anemia, rendahnya hemoglobin pada darah, demam berdarah, infeksi gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan varises, gangguan pada pembuluh darah vena. Faktor keturunan. Hemofilia merupakan penyakit keturunan karena kekurangan protein, dan thalassemia, kelainan darah yang tidak dapat memproduksi hemoglobin. Mempunyai tubuh yang sehat merupakan keinginan setiap orang. Nikmat sehat sangat berharga dalam hidup kita. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Di antaranya, faktor perilaku. Memiliki perilaku sehat dapat meningkatkan kesehatan manusia. Faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat terhindar dari penyakit. Faktor pelayanan kesehatan, adanya pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan derajat kesehatan manusia. Dan faktor keturunan, ada beberapa jenis penyakit yang tidak dapat dihindari karena faktor keturunan. Apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, maka aktivitas sehari-hari dapat terganggu. Berikut adalah cara menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Beristirahat yang cukup,
berolahraga secara teratur, dan memiliki makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tubuh tetap sehat. Nah, anak-anak, jaga kesehatan pencernaan dengan baik ya. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi berkah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.